Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Kembali lagi tentunya kami menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah. Insya Nah, Allah. Bawi sehat ya? Alhamdulillah, masya Allah. Mas Bedu sehat? Kenapa? Kenapa kok gitu? Oh ada nelpon. Gaya baru. Vibra. Oh iya ya, getar. Wih, ntar ya teman aku, maaf ya. Iya. Teman aku nih mau nelpon. Mau nelpon. Halo, aku lagi syuting. Ya, makasih. Lah kok gitu doang? Oh, halo, iya. Kenapa? Ya Allah, sabar deh. Ya lagi udah tahu begitu lo nikahin. Ya kan lo harus terima dong. Ya udah sabar aja, udah mudah-mudahan insya Allah ntar juga bisa lah, kalau dibilangin lah kan bisa. Iya, udah insya Allah. Yang sabar ya. Nama juga pernikahan itu adalah ujian. Masya Allah. Ya. Jadi jangan lupa seperti kata peribahasa, sedia payung sebelum ujian. Hujan. Udah ya, assalamualaikum. Kita nggak diajak ngomong tahu. Ini teman saya. Telepon gitu. Curhat masalah istrinya. Oh, kenapa istrinya? Jadi istrinya tuh marah-marah mulu sama dia. Gara-gara penghasilan suaminya itu segitu-segitu aja, nggak nambah. Ya Allah. Suaminya nasehatin, kamu harusnya bersyukur sayang, tuh tempat lain banyak yang kehilangan pekerjaannya. Aku masih harus bekerja, masih bisa bekerja. Ya tapi kamu cari tambahan apa kek? Maksud kita gini aja. Ya Allah. Istrinya marah-marah, nggak bersyukur. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeri ya istri yang seperti itu, Mas Bedu. Jangan-jangan nih istri yang seperti itu malah jadi penghambat rezeki buat suaminya nih. Nah, bisa jadi tuh. Ngeri ya. Tapi emang ada istri penghambat rezeki? Ada Mas Bedu, katanya tuh istri yang nggak bersyukur. Iya. Waalaikumsalam. Damang Zahra. Alhamdulillah, Mah. Siapa yang bersyukur? Istri, Mah. Istrinya teman Mas Bedu. Iya, Mas Bedu punya teman, punya teman. punya istri. Punya istri. Istrinya teman Mas Bedu. Kunawan. Istrinya teman Mas Bedu teh Kunawan. Iya katanya ngomel, lakinya rezekinya segitu aja gitu, Mama. Seret. Seret. Seret, Bang. Makanya disuruh minum malah marah-marah. Kalau seret minum. Biar gak seret ya. Biar nggak seret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri penghambat rezeki. Istri penghambat rezeki. Rezeki. Siapa yang pengen dalam berumah tangga rezekinya banyak? Ngacung. Saya, sampai berdiri, Agus. Siapa yang pengen seret? Nggak ada. Ada. Masya Allah. Punten dalam tanda kutip. Kebanyakan rumah tangga berantem rata-rata masalah ekonomi. Duit, ya ekonomi. Duit. Ekonomi. Ya apa iya? Iya, Mah. Kebanyakan. Sementara kita tahu rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam mengajarkan kepada kita mana yang membuat rezeki kita lancar, mana yang membuat rezeki kita seret. Karena kalian tidak ada yang pengen seret. Pengennya rezekinya lancar. Apa sih permasalahan yang menyebabkan rezeki kita seret? Terutama kalian yang punya istri. Termasuk kameramen di panel juga semua yang punya istri. Banyak penyebab seretnya rezeki. Yang pertama boleh jadi suaminya baik. Istrinya kurang bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Ya Allah. Masya Allah. Dikasih gaji segini. Ih kok cuma segini? Heran? Tambahin dong, nyari tambahan sebagai suami. Jangan betah punya duit segini. Tuh ngojek ya pulang kerja. Mama makanya ngomong tuh ada jamaah mama. Iya, Mah. Yang bininya begitu. Dia pulang kerja itu jam 4 sore. Langsung ngojek pulang jam 10 malam. Ya Allah. Ini nyata.
Saking bininya ngerong-ngerong. Berangkat habis sembahyang subuh, dia sarapan di mana ketemunya. Masuk ke kantor jam 8, samping itu dia ngojek. Saking bininya ngerong-ngerong, kurang suku. Ya Allah. Hayo minta ini, minta ini. Kalau Anda punya istri yang tidak pernah bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, suaminya sudah memberikan rezeki kepada dia, tabarakallah, masya Allah. Akhirnya suaminya saking mencintai istrinya, biar nggak puyeng bininya ngomel mulu, udah nggak peduli mau halal kek, mau haram tuh rezeki. Mau nipu orang kek, Astagfirullah. mau ngambil hak orang kek. Ya Allah. Kadang-kadang suaminya utang kerentenir demi memenuhi kebutuhan istrinya. Itu dia sih. Ini istri yang menyebabkan suaminya sulit dalam hidup. Nauzubillah. Rezekinya berarti susah, seset. Nah, Allah berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Hati-hati, ini istri yang menyebabkan suami terjerumus dalam perbuatan dosa dan noda. Dan ini ternyata di Quran ada. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, anak turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, ampuni mereka, santuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi di antara istri dengan anak-anak, kata Allah, ada yang jadi musuh. Musuh itu. Tidak syukur. Rasul bersabda, saya pergi ke neraka. Diajak oleh malaikat Jibril setelah pulang Isra Mi'raj. Di neraka ternyata banyak sekali perempuan. Karena mereka ini kufur. Sahabat bilang, apa mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Mereka kufur kepada suami mereka. Suami mereka memberikan nafkah yang terbaik sesuai kemampuan. Suami mereka sudah berbuat baik kepada mereka, tapi istrinya kurang melulu. Ya Allah. Bahkan kadang-kadang istri yang kufur dengan suami tadi bilang, alah, selama ini nggak pernah berbuat baik. Padahal baru tumben sekali suaminya berbuat salah. Hati-hati, tempat mereka neraka jahanam. Nauzubillah. Ini musuh. Bang, beliin mobil dong. Orang-orang udah punya mobil merek anu. Bang, beli baju yang harga sekian. Beli tas yang harga sekian. Bang, makan dong di restoran anu. Padahal suaminya punya kemampuan. Ini musuh, ngerong-ngerong suami. Maka suami terjerumus ke dalam lubang dosa yang besar, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, saking mencintai istrinya. Adullakum, musuh buat kalian. Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun 9. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak, istri, keluarga yang kalian cintai dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya dia rugi kata Allah. Saking cinta sama anak bini, berkorban apapun. Terserah Allah mah, ridho enggak urusan nanti. Yang penting sekarang. Hati-hati pemirsa. Sebagai istri kita jangan rongrong suami, itu musuh kata Allah. Nah, Masya Allah, kalau seandainya istri sudah melakukan perbuatan ini, hati-hati. Suaminya terjerumus dalam dosa besar. 2. Apa yang menyebabkan sesatnya rezeki? Yaitu kalau seorang istri jauh dari ibadah kepada Allah. Kita hidup di alam dunia, yang pertama buat ibadah, yang kedua buat muamalah. Kalau seorang istri jauh dari ibadah kepada Allah, bagaimana rezeki akan datang? Betul. Terus lagi bermuamalah, kurang silaturahim. Pergi ke rumah mertua ogah, ke rumah ipar nggak mau. Ya Allah. Berasa dia lebih hebat dibanding ada iparnya. Kan ada yang begitu. Ada mah. Ini pun membuat rezeki kita seret. Nauzubillah. Man habba ayyusatalahu fi rizqihi wa yusaulahu fi athari fal yasir rahimahu. Siapa yang pengen rezekinya banyak, pengen umurnya panjang, hubungkan silaturahim. Bahkan tidak sedikit
istri yang melarang suaminya datang ke rumah orang tuanya, emaknya. Aduh, jangan sampai seperti itu dah. Mudah-mudahan ya jamaah di rumah ini termasuk istri-istri yang baik ibadahnya dan juga baik muamalahnya. Sehingga menjadi istri yang tidak menghambat rezeki suami. Amin. Amin. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, pasti banyak sifat-sifat istri yang akan menghambat rezeki suami. Di antaranya juga Nah, di antaranya apa aja, Mas? Kalau seorang istri pelit, koret, kedekut, mereka hese, buntut, kasiran, pantatnya kuning, tidak pernah bersedekah, itu pun menghambat rezeki suami. Kita semua tahu dengan bersedekah itu mengundang rezeki. Contoh, nih Mamah pengalaman. Mamah kan punya anak asuh dari tahun 78. Pertama 5 orang, 10 orang, akhirnya tahun 79-an 200 orang tuh berdua sama teman Mamah. Mamah mau siaran ke band di lampu merah, ketemu bapak-bapak tetangga Mamah. Mamah tadi saya udah ngasih sama istri saya 1 juta buat anak asuh Mamah. Begitu Mamah pulang, ternyata bininya kan masih murid Mamah kan ya, jamaah Mamah, cuma ngasih gope. Mamah bilang, gue tadi ketemu laki lu mau siaran, katanya 1 juta, kok cuma gope, gitu. Ya. Beneran, serius. Ya Allah. Suaminya ngasih 1 juta buat anak yatim kita, buat bayaran mereka. Ternyata sama bininya dikentit 50%, ya 500.000 masih ke Mama. Karena apa? Suaminya mah baik, bininya yang koret. Ini menghambat rezeki. Karena manajemen ya, mau sedekah. Betul, ya, beneran. Ini nyata yang bicara itu. Tapi kadang-kadang kalau kita mempertanyakan, kamu udah setorin semua belum yang buat anak yatim, buat sedekah? Udah belum? Udah, nggak percaya amat sih. Bisa jadi pertengkaran juga. Dia yang berdosa, istrinya. Dia yang kita melakukan. sudah mengingatkan ya, Mah? Betul. Sudah disetor semua belum itu untuk sedekah? Mama pengalaman banget dah. Bener, separuhnya dikasih Mama. Oke, itu salah satu sifat istri yang bisa menjadi penghambat. Menghambat rezeki suami. Tidak mau bersedekah. Pelit. Bahkan sedekah yang diberikan Mama pun dikentit. Maaf, itu buat anak yatim. Ya. Ada juga yang buat emaknya suami. Yang buat ngasih orang. Ya Allah. Dipotong sama istrinya. Dia bilang gini, kenapa ngasih orang gede-gede? Saya kan masih banyak kebutuhan. Padahal suaminya udah ngasih. Mamah bicara bukan ngarang, tapi itu yang terjadi. Fakta yang terjadi, ada ya, Mah. Selanjutnya Hati-hati. nih, Mah. Termasuk kalau durhaka sama suami juga bisa menjadi penghambat ya, Mah? Betul. Makanya surganya seorang istri yang punya suami Ya, Ma. ada suaminya. Ridhonya suami, ridho istri. Misalnya, seorang perempuan keluar rumah, suaminya tidak ridho, dia meninggal dunia, Rasul mengatakan langsung masuk neraka. Makanya harus ridho suami. Ridho, harus ridho Di ya, Ma. jalan yang Allah ridhoi tentu saja. Iya. Makanya kewajiban istri kepada suami, taat kepada suaminya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafidat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang istri sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Puasa bulan Ramadan dikerjakan, kalau punya utang buru-buru dibayar. Kemudian juga taat sama suami. Kemudian juga menjaga kehormatan dirinya. Rasul mengatakan, silahkan ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Mau apa mau? Allah mau banget, Mah. Ngomongnya mah gampang, prakteknya hese. Ya Allah. Iya. Berarti kalau istri yang ibadahnya malas-malasan juga bisa menjadi penghambat rezeki suami. Menghambat. Kan rezeki dari Allah. Perintah Allah kita hidup tuh buat ibadah. Kalau nggak ibadah, ditutup rezekinya oleh Allah. Seperti itu. Nggak sedekah, pelit sama mertua. Kadang-kadang nih suami mau ngasih sama mertua. Mak istri tahan, ngapain sih ngasih mamah melulu? Kita masih banyak kebutuhan. Kadang-kadang istri melarang, jangan suaminya ketemu adeknya. Ada kan? Ada, Mah. Itu istri yang menghambat rezeki datang. Auzubillahi. Istri ada yang bilang, kalau suaminya mau pergi ke rumah emaknya, kita kesini aja dulu. Oh, dialihin. Kesini dulu, dialihkan. Ya Allah. Beneran. Inilah yang menghambat rezeki keluarga kalian. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami pemimpin istrinya. Didik tuh bini loh. Resiko jadi kepala keluarga. Ini rezeki bukan hanya untuk kita, buat emak, buat ipar, buat mertua. Itu jadi suami. Jangan mengandalkan istri. Apalagi kalau Anda sosis. Suami sieun istri. Sieun istri. Sosis, suami sieun istri. Iya. Tahu sieun? Sieun takut. Takut. Galakan bininya.
Bininya gede, lakinya kecil kayak Ais. Dia kempit sama bininya. Kadang kan Nggak sering berani gitu. ngelawan. Misalnya nih, Pak datang ya misalnya dari RT. Pak ada sumbangan nih buat masjid. Sebentar ya saya tanya istri saya dulu. Ada mah laki-laki yang begitu Itu mah. dia, hai pengumuman. Apa yang Zahra katakan jangan Anda melakukannya. Duit yang jadi Anda, kepala keluarga Anda, sumbang masjid, sumbang musola, sumbang pesantren, sumbang kebutuhan umum. Pasti Allah berikan rezeki lebih dari arah yang tidak pernah kalian duga. Iya. Jadi untuk hal sedekah seperti itu tidak perlu lagi Izin mungkin istri. izin istri, takut sama istri. Kecuali kalau istri Anda belum dikasih apa-apa. Di rumah udah ada kendaraan, ada pakaian cukup, makanan cukup, apalagi yang kurang. Iya. Iya. Syukurnya yang kurang. Syukurnya yang kurang. Ya. Oke. Mah, kalau ketika nih mungkin si sang suami istrinya tahu kalau rezeki sang suami ini dia kerjanya sering punten nih Maya. Ada yang serabutan tapi serabutan itu nggak halal. Nah, misalnya istrinya larang. Jangan ambil rezeki itu kayak nggak bisa cara lain aja. Kok lu ngambat rezeki gue sih? Nah, ada mungkin laki-laki Artinya yang seperti sang suami temennya sang bango. Bango. sang bangkok. Ini satu kaki, satu ingat Sang apa? Kalau kodok gimana, satu emang gua pikirin itu sang suami, lu pakai ngomongnya sang suami tadi. Jadi istriku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Punya kewajiban menasihati suami bahwa itu haram, kami pun diberikan makanan yang haram, insya Allah tumbuh dari makanan dari rezeki yang haram, daging, darah, cairan semuanya haram. Ih, nauzubillah min Yang dzalik. dilihat, yang didengar, yang diomongin, campur yang halal dilihat, yang haram dilihat. Maukah Anda dapat ini? Hati-hati. Ya Allah, nauzubillah min Nah, dzalik. berarti kan memang harusnya suami menjadi pemimpin buat wanita, buat istri ya, Ma ya? Ya. Kalau sampai ada suami yang dikontrol oleh istrinya, Mas, setiap pergerakan, langkahnya, kata-katanya semua istrinya yang ngatur tuh, Mas. Bagaimana tuh suami kayak gitu, Mas? Artinya suaminya nggak punya pendirian. Artinya suaminya tidak seorang pemimpin, tapi yang dipimpin. Munculkan kepemimpinan Anda yang fitrah laki-laki. Anda pemimpin. Jadi dengerin, aku suamimu. Tapi kan katanya di balik kesuksesan laki-laki ada wanita yang hebat, Tim. Betul, perempuan yang hebat, bukan yang protektif. Beda loh. Perempuan yang hebat itu yang mendorong, mengarahkan. Abang ini baik, Bukan ngejorokin ini ya, Ma? tidak. Ngejorokin mah ditendang. Iya, artinya mendorong tapi lama-lama jadi jatuhnya ngejorokin malahan Itu ya, Ma. kalau mobilnya bogor. Oh, iya. Maksudnya, lu biar pintaran dikit jadi orang. Siapa? Biar mendorong itu kesuksesan. Nih harus begini bang, caranya begini. Support maksudnya, Doakan, Mas. disupport. Dukung 100% untuk Didukung. hal yang Ini baik. Yang baik. Makanya almar'atu imadul bilad. Ida soluhat wa ida pasarat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat dan kuat, negara akan kuat dan hebat. Kalau perempuannya rusak, negara akan rusak. Iya. Tapi kalau misalkan mohon maaf nih, Mah, kalau udah nikah tapi ada nafsu keinginan untuk nambah gitu gimana? Normal. Mas Ber. Kalau walaupun sudah menikah, melihat cewek cantik normal. Tapi Rasul mengatakan, buru-buru pulang, di rumah sudah ada. Itu gunanya pernikahan. Iya. Pulang aja lah, sama aja semua ya, Ma ya. Ada. Iya. Sudah disiapkan Iya. semuanya. Mau di luar di rumah sama ya, Ma? Sama. Oke. Siap, Ma. Lu jangan diterusin loh. Enggak, Ma. Gue tahu maksud lo. Ya kalau Mama larang, Mama udah nggak bakal berani, Ma. Ya. Ya berarti. Jadi Mas Bedu sosis. Walaupun keinginan Kayaknya Mama ada. pengganti pintu. Sosis. Apa nambah Ganti pintu? pintu. Takut disuruh tidur di luar Mas Bedu ya. Pintunya masih kuat, Ma. Pintunya di rumah masih kuat, jadi Ya. nggak perlu ganti pintu. Alhamdulillah. Iya, cuman kuncinya aja mah udah susah dibuka. Oke. Laki lo. Ini kan sebagai kunci untuk memperlancar rezeki, itu. Betul. Niatnya karena Allah, insya Allah rezeki datang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kalau orang menikah rezekinya nambah, punya anak rezekinya nambah, punya anak lagi rezekinya nambah. Seru sekali ya kalau membahas perhara dan juga kehidupan rumah tangga nih Mas Bedu ya. Tapi tentunya tema kita hari ini, istri penghambat rezeki, akan kembali kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Dan nantinya Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jemaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke,
Ada penanya Zara dari Instagram kita yang masuk di @rumahmamadede_tv1. Ada dong Mas Bedu. Silakan Zara dibacakan pertanyaannya. Tentunya ini pertanyaan-pertanyaan dari jamaah setianya Rumah Mama Dede. Ya. Yang pertama ada @teteh_pipit. Ah, Teteh pipit. Teteh Pipit. Pipit, pas banget lagunya. Tadi beda ya? Umi Pipi gitu. Oh, Idul Fitri ya. Iya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Teteh pipit. Apakah betul pendapatan istri belum tentu memenuhi kebutuhan keluarga? Saya berniat resign mah, tapi masih ragu karena takut pendapatan suami tidak mencukupi. Apakah saya termasuk istri penghambat rezeki karena tidak percaya terhadap suami? Masalah. Pipit, jangan ragu. Orang hidup rezekinya dijamin oleh Allah. Masya Allah. Anda lihat surat Hud ayat 6. Kata Allah, semua yang melata, dabah, yang bergerak di muka bumi, dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpan rezeki mereka, Allah tahu tempat tinggal mereka. Kalau saya berhenti kerja, apa suami mencukupi? Jangan bingung. Nyari duit bukan hanya kita yang kerja sama orang. Iya mah. Rasul bersabda, pintu rezeki ada 10, 9 diantaranya berniaga. Berniaga. Silahkan buka warung, sewain tenda, buka bengkel motor. Tiap rumah pada punya motor. Punya motor. Iya, Mas. Bukan cicil Kalau motor. punya mekanik yang jujur, Iya. yang benar, pasti menguntungkan. Buka jahitan, Jual. banyak pintu rezeki yang bisa kita lakukan. Jualan gado-gado, kayak jualan goreng ayam, Jualan panggang online ya, Ma? ayam. Asal jangan buang waktu. Saya ngomong itu loh yang saya lakukan. Iya mah. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi rezeki itu sebenarnya ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Tidak harus Betul. bekerja, keluar rumah. Bukan kita kerja sama orang, tapi kita ciptakan lapangan pekerjaan. Istilah mama begini. Punten, Ya, ini Ma. mama orang kampung. Karena punya ikan jadi ngebajangnya ke ikan doang. Ya. Mending jadi buntut gurame, Hah. atau mending jadi kepala mujair. Buntut gurame, perusahaannya besar, cuman kita buntutnya doang. Pegawai kecil, stafnya Iya, doang. bener. Ikut kemana tuh kepala gurame. Kalau kepala Atau Jair? mungkin jadi kepala mujair. Kita punya perusahaan kecil, tapi kita yang menentukan. Punya gue. Iyalah. Mending jadi buntut gurame, mending jadi kepala mujair. Kepala mujair. Kepala mujair, mah. Buka warung, Iya. ada sewain tenda, buka rumah makan, buka air, cucian mobil, terserah punya gue. Iya, bener. Itu. Memang apalagi zaman sekarang istri-istri banyak yang kreatif juga mah. Ya. Ada yang memang mungkin modalnya nggak ada, jadi reseller, dropshipper. Jadi tanpa modal juga tetap bisa. Bisa kerja dari rumah ya, Apapun Mas. yang kamu sebutkan yang saya nenek-nenek kagak ngerti, selama halal sok Sok, tenanawan. Iya betul, alhamdulillah ya mah. Nah, kalau istri boros juga termasuk penghambat rezeki suami ya, Mas? Lah iyalah. Sifat boros itu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatakda maluma mahsura. Bani Israil 9. Jangan kamu menyimpan tangan di kuduk, jangan kamu terlalu royal, membuatkan kamu terhina dan menyesal. Ya. Kalau kita koret, dikatain orang si koret tuh. Pelit. Ya. Di sini di kuduk saking koretnya, nggak pernah belunjur. Terlalu royal juga, itu kamu menyesal. Kenapa dulu waktu punya duit nggak beli rumah? Iya. Kenapa waktu punya duit nggak berangkat haji? Kenapa waktu punya duit nggak berangkat umroh? Sekarang udah miskin, apa yang dia akan berangkat? Ya. Menyesal kamu. Makanya innal mubadzina kanu ihkana sayatin. Bani Israil 26-27. Yang jangan memboros-boroskan harta, yang memboroskan harta saudaranya. Setan. Iya. Tuh. Penyesalan adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran ya mah. Ya. Kalau ada yang nyesel di depan, Iya mah. Ya. ini cucu mama. Ada yang Kan masih saya di depan, ada kambing tuh. Oh, iya. Dituntun nama dia diikatkan sama tukangnya. Ditabrak di belakang. Ya Allah nyesel ada di depan. Ya iya, diseruduk itu namanya. Ayasa. Di depan. Ditabrak kambing dari belakang. Nyesel di depan gitu. Soalnya di depan. Ada lagi Selanjutnya. dari Instagram nih, Ma. Ya. Dari yang sudah ikut bertanya juga nih di rumah Mama Dede. Nih istri penghambat rezeki nih, Ma. Ya. Dari Alif Firmansyah. Alif Firman. Alif.r.firmansyah.5. Banyak amat dotnya. Iya, banyak bedotnya. Punya banyak Firman bedotnya, Syah. Ma. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Firman Syah. Ma, galau nih, Ma. Ada apa? Istri saya hobinya ngomel mulu. Apa termasuk penghambat rezeki suami, Ma? Betul.
Gua aja yang sama-sama perempuan pegel. Pegel kalau ngomel ya. Contoh, kalau mau pergi keluar daerah kan suka banyak tuh jamaah yang pada pengen ikut. Iya, Mah. Maaf ya, Anda nih, jangan marah, gua ngomong beneran. Ada yang di mobil kecebruk aja ngomong. Kita kan pengen di mobil, pengen diem, pengen apa. Ngomong aja. Akhirnya cuma sekali diajak, gua nggak diajak lagi. Puyeng. Ih, bener. Cerewet. Jadi, apa ngomel kan beda, yang Mah? namanya suami pasti bete sama orang yang terlalu banyak ngomong pasti banyak menyebalkannya. Iya. Makanya diukur dengan keimanan. Rasul mengatakan kalau mau ngomong yang benar, kalau nggak diam. Ngecebrek. Kadang-kadang beritanya diulang-ulang, bete kan Du. Iya. Tadi saya udah dengar, Kita udah lelah banget, udah capek, pengen ngasok gitu habis ceramah 2 jam, 3 tempat sehari. Ngomong aja liur beneran. Sekarang gak pernah gue ajak lagi tuh. Biarin tuh orangnya gak dengerin. Ntar dia ceritain lagi kalau diajak sama ya. Bodo amat. Gue mah. Iya. Jadi artinya memang kalau istri di rumah cerewet, suka ngomel, itu bisa menjadi penghambat rezeki ya, Maya. Suami bete. Suami bete. Kalau bete, tenang gak hati? Nggak tenang. Nyari rezeki, tenang gak? Pikiran mulu. Kalau kita cari rezeki, para suami pengen tenang, istri mendoakan. Ngomong sekedarnya. Ayo ayah didoain ya. Telepot, cium tangan. Dikecup kening bininya. Coba kalau lu punya bini cerewet, dikecup keningnya enggak? Enggak, boro-boro mah. Iya. Kalau istri Beneran. Terlalu lebay berlebihan. Mah, membahas mengenai istri penghambat rezeki nih Mah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram. Ya. Terima kasih jemaah. Anda masih terus bersama kami di rumah Mama Dede. Istri penghambat rezeki. Pertanyaan masuk ke Instagram berikutnya nih Mah. Dari @patricia.anantagunawan. Ananta Gunawan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ananta Gunawan. Galau nih Mas, saya punya teman yang kasihan banget kalau dilihat-lihat. Dia sering banget dimarah-marahin sama istrinya di depan umum. Teman saya ini jadi seperti tidak punya harga diri sebagai suami. Saya yang perempuan aja ngelihat istrinya sampai takut. Pernah kami terlambat dapat gaji dari kantor. Teman saya memilih nggak pulang dan menginap di kantornya karena takut dimarahin sama istrinya. Kalau pulang nggak bawa uang. Apa itu ciri-ciri penghambat rezeki mah? Betul. Allah. Ananta Gunawan tabarakallah survei membuktikan. Iya. Aduh, jadi bini kelewatan bang. Ya Allah. Bukannya doain suami terlambat gaji, nggak apa-apa bang. Wajar terlambat. Apalagi zaman sekarang orang masih separuh gaji. Lagi dikasih. pandemi, iya. Alhamdulillah kan masih ada makanan buat hari ini, buat besok. Nggak masalah, besok gue tetep dapet. Begitu jadi bini mah. Ya Allah saking galaknya tuh sampai nginep di masjid. Di kantor Takut pulang. La ilaha illallah. Bagaimana suamimu senang dan bahagia. Bagaimana suami otaknya cemerlang ketika berpikir. Bagaimana pres ketika dia melakukan sesuatu yang kebayang. Itu doang. Pressure-nya luar biasa, tekanannya luar biasa ya, Mak. Tekanan batin itu jauh daripada rezeki. Hati-hati. Yang saya khawatir suami Anda bete lama-lama ditinggal bini begitu mah. Masih banyak perempuan lain yang tidak gitu. Yang enggak Maksudnya bewel. Bawel ya, Mak. Ngecebrek wae. Ih, saya mah juga mah enggak kuat mah bener, Pak. Kalau misalkan Yang gua mah dah. saya dengar ceritanya aja saya langsung ngebayangin seandainya saya ada situasi seperti itu, nggak tahu saya mesti ngapain, Mah. Iya. Pergi ya, Mah ya. Mama pun walaupun perempuan kalau terlalu berlebihan begitu, Mama aja bete sama yang perempuan begitu. Tinggal perempuan lain masih banyak. Itu zolim juga ya Mah ya, Ya sama iyalah. suaminya. Suami udah Suami capek harus kerja. dirangkul, habis kerja pulang. Nggak apa-apa ayah terlambat gaji mah nggak masalah. Bukan kita orang mah di PHK loh ya. Ya Allah, orang mah bahkan nggak punya kerjaan. Bersyukur masih ada rezeki. Besok lusa kan masih utuh dah gaji kita. Begitu jadi bini mah. Yang penting kan walaupun telat akan keluar nantinya daripada sama sekali nggak ada pemasukan contoh ya Siti Mah. Hadijah. Dia pengusaha yang hebat, kaya raya, bangsawan, orang terkenal, orang yang suci di Mekah saat itu menikahi anak buahnya Nabi Muhammad. Tapi tiap berangkat ke Gua Hiro dia yang mempersiapkan perbekalannya, makanannya, minumannya. Bahkan ketika Rasulullah itu dapat wahyu dari Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dia gemetaran ketakutan. Wahai istriku, tadi ada orang begini mendekapku dengan kerasnya. Masya Allah.
tolong selimuti aku, menggigilkan. Tenang wahai suamiku, engkau dalam pelukanku. Masya Allah. Tenang wahai suamiku, engkau dalam dekapanku. Tenang wahai suamiku, engkau adalah perlindunganku. Tidak akan ada yang berbuat jahat kepadamu karena engkau selalu menolong orang lain. Engkau jujur, jaga silaturahim. Tuh bini mah begitu. Ya, Ma. Anda lihat ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Kenapa? Siti Khadijah yang sangat kaya raya, yang luar biasa, rela mengorbankan hartanya buat menegakkan akidah Islamiyah, perjuangan suaminya itu bisa dikehendaki oleh Islam. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan istri-istri kita seperti Siti Khadijah. Amin. Amin. Istri saya. Bukan hanya berdoa. Udah. Kalian sebagai suami wajib memimpin, mengarahkan istri kalian biar jadi orang benar kata agama, bukan hanya berdoa doang. Iya. Arahkan di laki tuh. Kalau punya bini gitu. Iya. Baik. Ya. Kita berdoa semoga apa yang kita arahkan, apa yang kita kerjakan, saya sebagai seorang laki-laki, sebagai suami bisa membentuk istri seperti Siti Khadijah dan Amin. wanita muslimah yang baik lainnya. Ya. Kamu juga nanti kalau Iya, pilih Mas. suami, pilih yang bisa membentuk kamu. Iya, doain ya, Mas. Semoga yang tepat ya. Tuh seperti yang di belakang tuh, Masya hafaz Allah. Al-Quran semua. Iya. Anda Saya cakap seperti saya. Bedu sudah, mereka hafal 30 juz. Iya, Pak. Bedu hafal 30 juz? Jus 30 aja belum hafal. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak ya. Berusaha, insya Berusaha Allah. terus, Pak. Berusaha. Ya. Terima kasih Mama tausiahnya. Tentunya hari ini tausiah Mama sangat bermanfaat untuk kita semua para wanita, baik yang sudah menjadi istri ataupun yang belum menjadi istri. Dan tentunya jangan sampai kita tergolong ke dalam istri yang menjadi penghambat rezeki suami. Kata Mama tadi, kita harus selalu bersyukur. Tentunya para istri di luar sana harus bersyukur, jangan sampai menjadi istri yang kufur atas nikmat yang diberikan Allah kepada keluarga. Dan tentunya apabila nantinya mungkin ada kekurangan-kekurangan suami, istri harus melengkapinya, bukan malah menuntut atau menzolimi suami. Karena istri harusnya menjadi penenang bagi suami dan juga keluarga tercinta. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Silahkan Mama. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat Amin, kita. ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Berikanlah kepada kami anak cucu yang soleh, yang solehah. Ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Lancarkan segala usaha kami, ya Allah. Baikkan lingkungan kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar pasangan kami, baik suami kami, istri kami, benar-benar yang soleh dan solehah. Agar kami mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu dengan bimbingan darimu, ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon bimbingan darimu, ya Allah. Tuntunan darimu, ya Allah. Petunjuk darimu, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama, Mas Nabawi Bedu. terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Jangan lupa juga follow, ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.